Hari Jumat 24 Juli 2020, awak media Lantai News TV menerima informasi mengejutkan dari Trimo, Kepala Desa Margodadi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Saat itu Trimo menyampaikan dugaan ijazah palsu yang digunakan Bupati Lampung Selatan saat beliau mencalonkan dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Tak lupa Trimo pun menyerahkan satu bendel berkas yang berisi data-data pendukung yang menguatkan informasi tersebut. Menurut Trimo, saat itu dirinya berikut 3 temannya didatangi anggota Partai PDI Perjuangan bernama Ketut yang berdomisili di Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Saat itu Ketut meminta Trimo dan rekan-rekannya membantu menyelidiki keabsahan ijazah SMA Tunas Harapan yang digunakan Nanang Hermanto dalam proses pencalonannya. Ketut pun berjanji sanggup membiayai semua operasional yang akan digunakan untuk memperoleh data yang bisa membuktikan ijazah SMA Nanang Hermanto tersebut aspal. Namun anehnya tiba-tiba Ketut meminta agar investigasi dihentikan tanpa alasan yang jelas. Padahal menurut Trimo saat itu mulai terkuak beberapa indikasi yang menguatkan dugaan penggunaan jasa palsu oleh Nanang Hermanto. Nanang Hermanto saat ini menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan menggantikan Jainuddin yang saat ini sedang tersandung masalah hukum menyangkut permasalahan korupsi yang dialaminya. Indikasi tersebut diantaranya adalah sidik jari di bagian foto Nanang Hermanto yang tidak ada pada ijazah tersebut. Surat keterangan lulus pun ditandatangani Kepala Sekolah Sri Widiati SPD, Kepala Sekolah SMA Tunas Harapan tahun 2020. Padahal seharusnya yang berhak mengeluarkan surat tersebut adalah Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 yang menjadi rayon saat itu karena SMA Tunas Harapan belum mengadakan ujian nasional kala itu dan baru terakreditasi tahun 2016. Di samping itu pernyataan Mujiono yang merupakan salah satu alumni siswa di SMA Tunas Harapan tahun 1987 menyatakan tidak pernah mengenal dan tahu ada siswa alumni di tahun yang sama bernama Nanang Hermanto. Poin tersebut membuat Trimo yakin indikasi penggunaan ijazah aspal oleh Nanang Hermanto sangat kuat. Bahkan Trimo menyatakan siap bertanggung jawab secara hukum jika pihak Nanang Hermanto yang saat ini menjabat Bupati Lampung Selatan merasa terganggu dengan statementnya dan membawa masalah ini ke ranah hukum. Sementara saat dikonfirmasi, Ketut anggota DPRD Lampung Selatan dari fraksi PDI Perjuangan menolak tegas keterangan yang disampaikan Trimo. Dirinya tidak pernah meminta agar Trimo dan tim LSM Libasnya melakukan penyelidikan menyangkut dugaan penggunaan ijazah palsu Nanang Hermanto. Menurutnya saat itu dia hanya membantu penelusuran tersebut dan dia pun mengaku tidak pernah menghentikannya. Hanya pada saat itu dirinya tidak ada lagi dana yang bisa digunakan untuk membiayai penyelidikan tersebut. Sementara Nanang Hermanto, Bupati Lampung Selatan saat dihubungi pihak telepon tidak menjawab. Dan saat kami meminta izin kepada ajudan beliau untuk mengatur waktu pertemuan kami dengan beliau, beliau hanya membaca chat kami dan tidak menjawabnya. Ketua DPD NGO Lantai Lampung Selatan melalui anggotanya menyatakan akan melakukan investigasi lebih dalam menyangkut informasi dugaan penggunaan jasa palsu Nanang Hermanto. Dirinya berikut tim investigasi akan melakukan penyelidikan mendalam agar bisa menemukan segala bukti yang menguatkan dugaan ini dan melaporkan ke aparat hukum terkait. Firdaus NP, Lantai News TV melaporkan dari Lampung Selatan. 87 sudah buat surat pernyataan. Ini dari kementerian nih. Ini aslinya. Nah, surat keterangan ini yang Nanang Hermanto ini. Ijazahnya kelihatan betul ditempel. Arsip di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung ya seperti ini.
Sudah kok. Sudah kayak gini. Nah, ini surat keterangan dari kepala sekolah. Jadi kalau menurut saya, yang pertama cari orang satu angkatan dia yang seperti Muji itu, yang menyatakan tidak ikut dia. Yang 8 orang itu masuk enggak? Yang 8 orang masuk aja tuh. maksudnya satu letting sama Iya. kita pemerintah Ya, mereka. tapi sekarang di mana kita nggak tahu ya. Yang kedua, SMA Tunas Harapan ini berhak nggak dia mengeluarkan keterangan, kepala sekolah itu membuat keterangan bahwa Nanang itu lulus tetapi di tahun 1987. Sedangkan di SK Menteri itu kan tahun 2000. Nah berarti waktu dia sekolah ini sekolah nggak jelas sampai dia mengeluarkan statement ini Di tahun 2000. iya Nah, tahun 1997. nanti itu saya punya data semua yang SMA 9 yang dia menginduk tahun berapa ada semua, SMA 5 saya ada semua. Nah hanya yang surat dari ini coba sama foto aja ya ini dulu. Pak, kami kan mendapat informasi dari Pak Trimo, Kepala Desa Margodadi. Menurut beliau pernah diminta tolong oleh jenengan, oleh sampean untuk meneliti keabsahan ijazah dari Pak Bupati Lampung Selatan, Pak Nanang Hermawan. Itu benar atau tidak, Pak? Kalau saya begini, kalau saya sendiri persisnya nggak tahu. Nggak tahu masalah itu hanya kabar-kabar buruk aja. Tapi pernah sampean meminta ke Pak Trimo untuk kita itu kan hanya membantu menyelidiki masalah tersebut, Pak. Ya dulu gimana ya? Bisa dibilang enggak karena saya ada pihak yang sekarang sih di sini. Ya maaf orangnya udah nggak ada sih, ngomong nggak ada nih. Udah almarhum. Ada yang meminta. Ada yang meminta ke sampean, tapi benar sampean minta tolong ke Pak Trimo artinya. Ya dalam hal itu justru mereka yang ini. Mereka maksudnya LSM dia tuh apa dia? bebas. Ya Bebas. itu. Tuh. Jadi Dia mau menawarkan jasa bukannya. oh jadi beliau yang datang ke sini meminta untuk melakukan investigasi begitu, Pak. Dia tuh yang LSM dia tuh menawarkan jasa. Bapak sekarang selaku anggota dewan, Pak? Masih Dari PDI, PDI, fraksi PDI ya. Di komisi berapa, Pak? Komisi 1. Komisi 1 itu bidangnya apa aja itu, Pak? Bidang pemerintahan, Pemerintahan, pertanian, bukan ya? bidang pertanahan, bidang hukum. Hukum ya. Jadi hukum, pemerintahan dan pertanahan ya, menyangkut Pronas, PTSL segala macam. Kok bisa waktu itu timbul rencana untuk menyelidiki hal tersebut? Tujuannya apa, Pak? Ya saya sendiri nggak ngerti. Nggak ngerti. Tapi menurut Pak Trimo, Pak, ini saya katakan menurut Pak Trimo dulu. Pak Trimo mengatakan bahwa beliau itu diminta langsung oleh sampean. Artinya beliau dengan secara khusus sampean datang. Waktu itu hadir beberapa teman beliau juga, namanya Pak Sapri, terus beberapa nama tadi disebutkan ya. 4 orang. Bahwa mereka juga mengatakan membenarkan hal tersebut, bahwa sampean minta dengan adanya keraguan terhadap ijazah SMA ya yang digunakan oleh Pak Nanang tadi, sampean minta ke Pak Trimo untuk melakukan investigasi untuk kepastian apakah itu benar atau tidak ijazah tersebut asli, benar dikeluarkan oleh Tunas Bangsa atau tidak, kan gitu. Nah dari situ kan Pak Trimo kemarin melakukan satu bentuk investigasi, dia mendapatkan beberapa, boleh dikatakan alat bukti yang menyatakan bahwa ada indikasi yang mengarah ke situ gitu loh. Dari beberapa hal itu, baik dari fisik ijazah maupun dari keterangan berbagai pihak, termasuk keterangan nama-nama yang ada dalam absensi. Beliau menyatakan bahwa tidak pernah tahu kalau Pak Nanang itu sekolah di situ, kan gitu. Nah, saya cuma pengen kepastian, Pak. Artinya apa benar sih? Nah,
Kalau benar pasti ada tujuan gitu loh. Tujuannya apa? Atau memang sekedar bentuk verifikasi yang diperintahkan untuk partai atau bagaimana? Karena menyangkut waktu itu beliau anggota Dewan waktu itu. Atau karena waktu itu mungkin kalau di PAW saya yang jadi atau bagaimana gitu. Nah, ini iya. dugaan Pak. Ya, cerita dulu dari awal ya. Ya. Kalau hasil pemilu peringkat bawah si Pak Nanang itu saya. Kemudian di entah ada kubu-kubuan lah ya. Di antara kubu-kubuan itu terjadilah berseberangan dengan Pak Nanang. beliau. Nah, kubu-kubuan. Terus kubu-kubuan ini antar kubu itu seolah itu antar kubu itu mengindikasikan seperti yang saya ceritakan tadi. Itu kan. Terus akhirnya gimana Pak Ketut? Jadi momen Pak Ketut gimana? Justru beliau yang paham masalah itu, kemudian menawarkan jasa dengan saya. Terus saya ya silahkan monggo-monggo aja. Kalau saya dari awal sampai dari rencana ke beliau untuk selanjutnya gimana nggak tahu. Yang jelas berhubung yang di bawahnya beliau itu saya, seolah-olah itu kan apa-apa sumber dari saya, bahkan enggak. Beliau yang tahu, yang paham mas, yang bawa bukti-bukti yang ditujukan itu, ini segala macam kan. Terus saya nggak tahu kalau masalah itu diurus ya, monggo terserah. Tapi gini Pak, tadi Pak Trimas sendiri menyatakan ke kami kalau memang Pak Ketut dalam hal ini mengelak mengakui hal tersebut, Ya. dia siap dipanggil untuk datang, artinya siap di konfrontasi lah, bahwa memang hal ini memang atas permintaan dari Bapak selaku waktu itu memang belum anggota dewan, selaku anggota. Kalau saya minta sih enggak ya, tetap beliau yang punya, yang mengetahui sumber-sumbernya, tahu dari mana bahwa ini menawarkan merekan jasa, ya serah monggo-monggo aja. Jadi gini Pak, dari menurut beliau lagi saya sampaikan, saya pengen tanggapan sampean, artinya saya sampaikan apa yang menjadi unek-unek beliau. Jadi dia mengatakan begini Pak, setelah sampean meminta untuk melakukan investigasi, beliau sudah mulai melakukan sampai mendapatkan hampir 90% alat bukti yang dibutuhkan. Tiba-tiba menurut beliau ada satu orang yang bertemu di acara hajatan ya, meminta supaya hal tersebut dihentikan, dan tiba-tiba sampai dengan tanpa alasan yang jelas meminta investigasi menyangkut dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bapak Bupati itu dihentikan. Itu benar atau tidak Pak? Kalau hal-hal itu nggak ngerti ya. Yang jelas berhubung sepertinya saya ini berhubung merasa di bawah beliau, jadi dimanfaatkan gitu loh. Dimanfaatkan oleh ya Pak Trimo? Bukan, si LSM siapa itu namanya yang SNM Pak Trimo yang bawahnya itu Sapri. Jadi pokoknya inilah. Jadi hamil dimanfaatkan oleh Sapri ya? Waktu itu saya nolak, nggak sanggup karena harus dengan syarat-syarat itu. Ada syarat apa itu Pak? Ya pokoknya materi yang jadi kan secara materi atau proyek nanti harus dapat atau bagaimana Pak? Enggak. Itu di tahun berapa Pak kejadian? Ya, saya pokoknya nggak mau saya, karena itu tahun berapa itu Pak? Waduh, sampai menjabat mulai 2009. Kalau yang ini nggak masalah, saya yang jabat, beliau ganti jadi wakil bupati. Enggak, saat ini sampai menjabat dari mulai kapan? Periode 2016. 2016 sampai. Itu sudah lama, 2011. Pemilu 2011. 14 sebelumnya 2009. Nah, itu. Saat itu ya. Jadi kalau saya kan gantian Pak Nanang itu pemilu 2014. Terus BW-nya 2016. Kalau itu nggak masalah, bukan masalah ini, bukan. Itu 2009, pemilu 2009 berarti. 2009. Tahu. Terus saya juga kaget. Nggak mungkin lah, nggak yakin gitu loh. Terus saya pikir-pikir, kalau saya itu nanti iya, kalau iya saya ibaratnya ya maaf ya, orang kesana kesini kan perlu ongkos bensin lah, katakan bensin gitu kan. Nah, itu saya nggak sanggup. Terserah pokoknya, kalau itu sampai yang tahu paham ini, yang mendikasikan sampean mau terserah sampean gitu aja. Rekan-rekan dari DPD Lampung Selatan, yaitu NGO Lantai, menanggapi informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa Margodadi, yaitu Bapak Sutrimo,
Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan tentang informasi dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh Bupati Lampung Selatan saat ini. Nanang Ermanto menyatakan siap melakukan penyelidikan dan investigasi secara mendalam. Informasi tersebut sangat penting untuk dilakukan penyelidikan, mengingat beliau saat ini menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan. Dan saya yakin informasi tersebut sangat perlu diketahui oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat Lampung Selatan. Dan apabila terbukti, aparat hukum harus siap bertindak sesuai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.